Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Rasyada, Mutiara Monika, Hayatul Harmain. Di sini kami akan membahas mengenai hubungan antara NVF, PI, dan IRR. Perkenalkan, saya Mutiara Monika dengan NIM 2016050091. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara NVF, PI, dan IRR. Ada 3 metode yang cukup baik digunakan dalam menilai investasi, yaitu metode present value atau NPV, metode probability index atau PI, dan metode internal rate of return atau IRR. Nah, dalam hal ini terutama karena adanya ketiga metode tersebut dapat memperhatikan nilai waktu uang dalam analisis penilaiannya. Dengan demikian, perhitungan metode NVF, PI, dan IRR semuanya menggunakan basis konsep yang sama, yaitu present value dari aliran kas yang terjadi, baik aliran kas quali internal cash outline maupun aliran kas masuk project. Yang mana keputusan yang diambil dengan menggunakan ketiga metode tersebut sangatlah tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, hubungan antara NVF, PI, dan IRR memiliki kaitan yang selaras, yaitu usulan proyek investasi yang layak dilaksanakan jika dinilai dengan metode NVF. Maka layak pula jika dinilai dengan menggunakan metode PI dan IRR. Namun demikian, kadang-kadang terjadi pula konflik antara hasil keputusan keduanya. Maka dalam itu, kasus tertentu hasil keputusan kedua metode tersebut saling berlawanan. Kemudian ada hubungan antara NVF dengan PI. Nah, hubungan antara NVF dan PI ini terlihat pada parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu usulan proyek investasi. Apabila suatu investasi memiliki nilai NVF positif, berarti besarnya project of cash flow lebih besar daripada pro outlays atau VF of investment. Dan kemudian pada itu project lebih besar dari part outlays, maka akan menghasilkan PI lebih besar dari 1. Maka dari itu dengan demikian hubungan antara NVF dan PI ini memiliki keputusan yang sama jika digunakan untuk menilai suatu usulan proyek investasi. Mengingat INF ini merupakan selisih antara VM cash atau VM cash flow dengan prof investment pada tingkat diskon rate yang tertentu. Dan kemudian ada hubungan antara NVF dengan IRR. Nah, hubungan ini terlihat pada faktor discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang present value dari suatu investasi. Nah, IRR ini merupakan tingkat pengembalian rate of return yang disyaratkan oleh investor atau pengusaha ketika melakukan investasi. IRR ini merupakan discount rate yang menjadikan NVF sama dengan 0, yang artinya pada saat NVF sama dengan 0, maka besarnya tingkat pengembalian investasi tercapai sesuai dengan angka dari IRR tersebut. Nah, apabila tingkat pengembalian rate of return yang diinginkan lebih tinggi daripada IRR, maka investasi tersebut tidak layak diterima baik menurut metode NVF maupun metode IRR. Dengan kata lain, apabila IRR lebih tinggi daripada return of rate yang disyaratkan atau diharapkan oleh IRR tadi, maka investasi diterima dan dapat bertimbal balik. Hubungan antara discount rate dan IRR dalam perhitungannya.
Kemudian ada pengertian NVF, PI, IRR. Net Present Value atau NVF. NVF ini merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital, yang mana sebagai diskon faktor atau dengan kata lain merupakan arus kas yang yang telah diperkirakan pada masa yang akan datang dan didiskonkan pada saat ini. Dan cara menghitung NVF itu tentukan yang pertama ada tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, kemudian termasuk arus masuk dan arus keluar yang didiskonkan pada biaya modal proyek. Yang selanjutnya ada jumlah arus kas yang didiskonkan saat ini, kemudian hasil ini didefinisikan sebagai NVF proyek. Nah, jika NVF adalah positif, maka proyek harus diterima, sementara jika NVF adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NVF positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NVF ini terbesar harus dipilih. Nah, pada slide selanjutnya dapat teman-teman perhatikan rumus dan cara pengerjaan contoh soal dari NVF, hubungan NVF ini. Baiklah, materi selanjutnya itu IRR atau Internal Rate of Return. IRR berasal dari bahasa Inggris Internal Rate of Return, disingkat IRR, yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. Dan yang disebut dengan PI atau Profitability Index, yaitu sebuah metode pendekatan yang hampir sama yang mana dengan NPF. Jika NPF menghitung berapa rupiah kelebihan present value cash inflow di atas present value initial investment, sedangkan PI atau Profitability Index ini yaitu mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Yang selanjutnya itu konflik NPF dan IRR. Konflik antara NPF dan IRR yaitu Net Present Value atau NPF merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontrolkan pada saat ini. Selanjutnya itu Internal Rate of Return atau IRR merupakan metode yang digunakan untuk membuat peringkat susulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek, atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Pada umumnya, pengembalian keputusan investasi berdasarkan NPV dan IRR akan memberikan hasil yang sama. Artinya, apabila suatu susulan atau usulan investasi dinilai layak berdasarkan NPF, maka usulan investasi tersebut juga dinilai layak berdasarkan IRR. Berdasarkan konteks yang terjadi sebelumnya, terjadi hal tersebut menyebutkan NPF dan IRR bertolak belakang. Apa yang menyebabkan NPF dan IRR bertolak belakang yaitu perbedaan asumsi yang melekat terkait tingkat terinvestasi dana bebas. Dalam hal ini, NPV sebelumnya berpegang konsisten, dasarnya tingkat terinvestasi adalah tetap sebesar diskonto yang diterapkan sebelumnya. Konflik antara Net Present Value atau NPF dengan Internal Rate of Return atau IRR yaitu konflik
yang pernah terjadi ini sangat penting untuk dijelaskan agar kelak apabila konflik ini terjadi maka tidak perlu merasa ragu untuk memutuskan. Misalnya adalah sebuah kasus di mana dua buah bisnis ditawarkan untuk perusahaan A dan perusahaan B terjadi konflik antara NPV dengan IRR yang terjadi pada berbagai biaya modal atau discount rate, dan dapat kita lihat pada tabel di bawah, yaitu konflik antara net NPF dan IRR. Pada tabel ini menjelaskan yaitu tabel NPV perusahaan A dan perusahaan B pada berbagai tingkat biaya modal. Selanjutnya kemudian IRR masing-masing perusahaan dapat dilihat pada tabel kedua, yaitu IRR perusahaan A dan perusahaan B. Dan untuk membantu memecahkan konflik ini dibuatlah ilustrasi seperti pada gambar berikut, yaitu seperti grafik biaya modal dan NPV. Dan NPV perusahaan A dan perusahaan B pada berbagai tingkat biaya modal kemudian dimodifikasi menjadi sumbu X dan sumbu Y seperti pada dua tabel berikut ini. Dan tabel di bawahnya yaitu tabel koordinasi X dan Y untuk perusahaan A dan perusahaan B. Baiklah, saya Hayatul Harmen dengan NIM 20160500083 akan melanjutkan presentasi sebagai berikut. Persamaan garis untuk perusahaan A. Untuk mencari persamaan garis perusahaan A, kita gunakan dua titik koordinasi, yaitu 0,800 dan 25,237,57. Kemudian, gunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 dikurang X dikurang X1 per Y2 dikurang Y1 X2 dikurang X1. Diketahui X1 sama dengan 0, sedangkan Y1 sama dengan 800, X2 sama dengan 25, Y2 sama dengan 237,57. Kemudian kita mencari persamaan garis perusahaan A dan perhitungannya seperti pada gambar berikut. Poin yang selanjutnya itu penilaian proyek mutually exclusive. Mutually exclusive project adalah proyek yang memiliki fungsi yang sama dan bersaing satu sama lain. Penerimaan suatu proyek akan mengeliminir proyek lainnya yang setara. Misalnya, perusahaan kita memiliki dua pilihan proyek bisnis yang berbeda waktunya. Proyek manakah yang akan kita pilih? Contohnya, perusahaan AGM memiliki pilihan apakah akan berbisnis di proyek A atau B. Masing-masing proyek membutuhkan modal awal yang sama, yaitu $100.000. Proyek A memiliki durasi 3 tahun, sedangkan proyek B 6 tahun. Data estimasi cash flow untuk proyek A dan B sebagai berikut. Kemudian, kita melihat gambar grafik lengkap seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita bisa menyimpulkan yang dapat diambil adalah apabila biaya modal kurang atau lebih kecil dari 9,4950%, maka pilihlah investasi di perusahaan. Tetapi apabila biaya modal lebih dari atau di atas 9.450%, maka lebih baik investor menginvestasi dananya di perusahaan A. Kemudian mencari potongan garis perusahaan A dan perusahaan B sebagai berikut. MPV masing-masing proyek adalah sebagai berikut. MPV proyek B dan proyek A. Apakah berarti proyek B lebih baik? Jawabannya belum tentu. Dalam hal kita tidak bisa menggunakan MPV lebih besar berarti lebih baik. Kira itu penilaian proyek dengan aplikasi biaya modal. Biaya modal merupakan beban yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan ketika menggunakan modal untuk kegiatan investasi. Terbagi atas dua jenis, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Secara individu ada biaya modal utang perniagaan, utang wesel, utang jangka pendek, biaya modal, laba ditahan, dan sebagainya.
Sementara itu, secara keseluruhan, ada biaya dari rata-rata tertimbang di beberapa sumber modal yang digunakan. Ini juga disebut sebagai weighted average cost of capital. Cara menghitung biaya modal, mengidentifikasi sumber dana, menghitung biaya modal individual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.